Kenapa di cerita Doraemon tokoh utamanya bukan Deki Sugi? Ah, ini pertanyaan menarik nih. Bagi teman-teman yang sudah ngikutin video storytelling dan teman-teman pengen sekali belajar storytelling, aku akan jelasin kali ini adalah pengandaian atau what if. Bagaimana jika tokoh utama Doraemon itu Deki Sugi? Apakah komik Doraemon masih bisa berjalan dengan semestinya atau tidak? Langsung aja ya. Jawabannya adalah tidak. Karena dalam sebuah komik atau cerita, tokoh utama harus memiliki transformasi atau perubahan. Sebagai contoh, Nobita yang semula tidak bisa apa-apa, berkat alatnya Doraemon menjadi bisa. Sedangkan kalau Deki Sugi nggak masuk, karena tokohnya sudah diciptakan dia pintar dan dia tampan. Kalau di dunia nyata nih, ketampanan dan kepintaran itu sudah memudahkan kehidupan seorang laki-laki. Apalagi kalau dia masih sekolah. Dan dia sekolahnya masih SD. Wah, itu gampang banget hidupnya. Maka dari itu kalau dia malah menjadi tokoh utama di komik Doraemon, ya dia nggak akan antusias melihat alat-alatnya Doraemon. Dan dia nggak akan bisa jadi karakter yang memikat. Ya ngapain? Kan dia sudah ganteng, sudah pintar gitu loh. Sedangkan mayoritas orang merasa dirinya tidak ganteng dan merasa dirinya tidak pintar. Makanya tokoh Nobita jauh lebih relate, jauh lebih nyambung dibandingkan tokoh Deki Sugi kalau menjadi tokoh utama. Gitu ya. Kemudian kalau Giant gimana? Giant sama aja. Giant kan badannya besar. Nggak semua anak badannya besar. Dan dia juga istilahnya jahat. Bukan jahat ya, tapi nakal gitu loh. Dan dia suka memaksa. Nggak semua anak begitu. Sehingga kalau dia menjadi tokoh utama, malah ceritanya ini jadi cerita kayak cerita penjahat. Ya kan? Giant minta alat apapun dari Doraemon dikabulkan. Kemudian dia menyiksa teman-temannya. Kan ceritanya jadi tidak begitu, tidak menarik gitu loh. Bagaimana kalau Suneo? Suneo juga sama. Suneo itu dibentuk dan dibuat adalah anak orang kaya. Dan tidak semua dari kita anak orang kaya. Jadi bayangin aja, Suneo sudah anaknya orang kaya mendapat alat Doraemon yang semakin memudahkan dia untuk menikmati hidup ya. Apa menariknya? Itu yang pertama ya. Jadi kalau Deki Sugi menjadi tokoh utama, maka tidak ada cerita perubahan yang menarik. Ya karena sudah pintar mendapatkan alat, ya semakin pintar, tidak menarik. Menariknya sebuah cerita adalah dari tidak bisa atau dari kekurangan menjadi kelebihan. Dari negatif menjadi positif. Selalu seperti itu. Kalau teman-teman mau dicek di komik manapun, pasti begitu. Kemudian yang kedua adalah ternyata teman-teman, kalau Deki Sugi itu kemudian berpasangan dengan Doraemon, itu tidak ada konfliknya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena sifat Deki Sugi juga sudah dibentuk oleh penulisnya kalau dia itu ramah, humble, rendah hati, tidak mau mengandalkan orang lain, dia bersifat independen, itu nggak bisa. Nantinya setiap Doraemon itu ngasih alat untuk membantu mempermudah pekerjaannya dia, itu ditolak. Lah, cerita nggak jalan dong? Lah iya benar, makanya cerita tidak akan jalan kalau tokoh utamanya menolak bantuan dari orang lain. Lain kayak Doraemon. Sorry, lain kayak Nobita. Kalau Nobita kan sedikit-sedikit minta ke Doraemon. Iya nggak? Iya banget. Coba deh, dicek semua dari komiknya Doraemon. Dipastikan Nobita ujung-ujungnya akan meminta bantuan dari Doraemon. Maka dari itu, cerita yang dibentuk dan tokoh utama yang masuk akal bagi cerita Doraemon adalah tokoh Nobita yang dia itu pemalas, tidak mau belajar, bodoh, tidak tampan, hal-hal yang negatif yang memungkinkan ada di tubuh seorang anak laki-laki di usia sekolah dasar. Begitu ya. Itu adalah cerita storytelling kali ini yang membahas kenapa Deki Sugi bukanlah tokoh utama dari cerita Doraemon. Kita akan ketemu di cerita storytelling lainnya.